wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Mudah-mudahan kalian yang menonton ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Nah, pertemuan pertama kita ini khususnya untuk kelas 12 TBSM, kita akan membahas tentang analisis gangguan silinder head atau kepala silinder untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor atau PMSM. Nah, waktu kelas 11 kalian mempelajari tentang perawatan pada mekanisme katup. Nah, sekarang kalian sudah kelas 12, kalian akan mempelajari tentang analisis atau analisa gangguan-gangguan yang sering terjadi pada silinder head. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini untuk menganalisa dan memahami penyebab-penyebab gangguan bahkan kerusakan yang sering terjadi pada komponen kepala silinder. Jika penyebab gangguan kinerja komponen silinder head diketahui, maka tindak lanjutnya adalah perbaikan atau overhaul pada komponen-komponen tersebut. Ini masalah-masalah yang sering terjadi pada kepala silinder atau cylinder head. Biasanya, yang pertama tekanan kompresi rendah, kemudian penyalaannya sangat sulit, atau rendahnya performa pada kecepatan rendah. Biasanya yang pertama pada valve atau katup. Biasanya penyetelan celah katup yang tidak tepat atau bahkan batang katup terbakar dan bahkan bisa juga bengkok. Kemudian waktu valve membuka tidak tepat atau tidak pas. Jadi timingnya untuk proses membuka dan menutup itu kurang pas. Kemudian pegas dari katup itu sendiri entah itu putus atau bahkan sampai dudukannya aus. Nah, pada kepala silinder biasanya penyebabnya karena gasket kepala silinder bocor atau rusak. Bisa juga karena kepala silinder ada retakan. Akhirnya terjadi kebocoran kompresi pada bagian ruang bakar. Dan yang ketiga ini ada rusaknya silinder, piston atau ring piston. Biasanya rusaknya silinder ini pada bagian dalam ini ada yang tergores, bisa juga retak, bahkan sampai kayak ring piston patah. Dan akhirnya mengakibatkan tekanan kompresi yang rendah, motor sulit untuk dihidupkan, sampai rendahnya performa pada kecepatan yang rendah. Kemudian yang selanjutnya, kompresi yang terlalu tinggi, bahkan sampai terlalu panas. Biasanya ini penyebabnya karena adanya kerak-kerak karbon yang berlebihan pada kepala piston atau permukaan ruang bakar. Nah, jadi jika kerak karbon hasil sisa pembakaran yang ada di ruang bakar sini, jika sudah terlalu banyak, maka dampaknya akan sangat berbahaya. Bahkan akan menyebabkan overheat atau kelebihan panas. Dan ini dapat merusak komponen seperti piston, kemudian ring piston, ruang bakar, bahkan katup-katup pada cylinder head. Biasanya makanya sering terjadi overheat karena kinerja mesin yang terlalu dipaksa. Contoh misalkan kayak balap motor. Sering terjadi klep atau katup ini sampai gosong, terbakar. Kemudian permukaan piston yang bolong. Itu karena terjadi overheat atau panas yang berlebih atau kelebihan panas.
bahkan melampaui standar panas ruang bakar. Akhirnya merusak beberapa komponen yang ada di ruang bakar. Kemudian masalah selanjutnya biasanya adanya asap berlebihan pada bagian kepala silinder, itu karena rusaknya batang klep, atau ini bos klep dudukannya bisa juga sudah rusak atau aus, bahkan sampai seal karet batang klep ada yang rusak. Akhirnya terjadi kebocoran. Kemudian hasil pembakaran ke mana-mana sampai tercampur dengan pelumas. Akhirnya keluar biasanya asap putih, itu karena ada kerusakan. Bahkan sampai rusaknya silinder, piston, atau ring piston. Biasanya untuk dinding piston bisa tergores, atau pistonnya juga tergores. Bahkan sampai ring pistonnya mungkin ada yang patah, akhirnya menggores dinding silinder. Ketika tergores, akhirnya oli pelumas yang ada di bawah ikut naik dan ikut terbakar, sehingga keluarlah asap putih biasanya. Beda dengan motor 2 tak, memang bahan bakar bercampur dengan oli samping. Nah, kalau untuk 4 tak beda, karena pelumas di dalam mesin ikut tercampur pada saat proses pembakaran, akhirnya mengeluarkan asap putih. Nah, itu akibat dari kebocoran, karena bagian-bagian silinder ada yang tergores. Kemudian masalah selanjutnya biasanya suara berisik yang berlebihan. Nah, ini contoh pada kepala silinder atau silinder head, biasanya karena penyetelan celah katup yang kurang tepat. Misalkan jarak katup dengan rocker arm terlalu jauh, akhirnya ketukannya terlalu nyaring. Dan akhirnya juga biasanya proses pembakaran atau proses buka tutup katup itu kurang pas. Kemudian bisa juga karena katup menempel atau rusaknya pegas pada katup. Kalau pegas katupnya sudah rusak juga tidak bisa bergerak lagi, kan akhirnya bisa terjadi macet. Bahkan sampai misalkan poros camshaft aus atau bengkok. Kemudian rantai camshaft longgar atau aus. Nah, ini juga bisa menyebabkan suara yang berisik. Nah, contohnya saja kayak rantai gear pada roda sepeda motor. Kalau sudah longgar, maka biasanya akan menghantam bagian swing arm. Nah, begitu juga dengan rantai camshaft. Jika rantai camshaft ini longgar, maka akhirnya bagian mesin bagian dalam akan sering kena hantam. Makanya disitulah fungsi tensioner pada bagian blok silinder itu untuk mengantisipasi rantai camshaft yang longgar. Nah, jika longgar biasanya tensioner itu disetting lagi. Tapi bila ketika sudah disetting masih longgar, berarti ada kerusakan di bagian lain. Entah itu memang rantainya yang sudah harus diganti, atau mungkin yang lain. Kemudian ada juga misalkan roda gigi pada camshaft ini juga sudah rusak atau aus. Akhirnya rantai bisa jadi loss. Kemudian ausnya silinder, piston, atau ring piston. Kemudian masalah selanjutnya, nah ini putaran stasioner tidak rata dan akhirnya tekanan kompresi terlalu rendah. Nah, tekanan kompresi rendah ini kemungkinan penyebabnya adalah proses buka tutup pada katup itu kurang pas. Harusnya ketika piston naik untuk mengkompresi, tiba-tiba katup itu membuka dan akhirnya sebelum dikompresi, campuran di dalam sudah dibuang keluar. Ya, akhirnya kompresi pun rendah atau bahkan hilang. Jadi kadang penyebabnya seperti itu.